Halo teman-teman, perkenalkan saya Jessica Putri Amanda dari kelas 11 IPS 4. Asal sekolah SMA Negeri 2 Mandau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas geografi yang telah diberikan. Tugas yang pertama, materi bab 6. Keragaman budaya Indonesia. Baiklah, adapun 3 soal yang telah diberikan. Langsung saja soal yang pertama. Carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. Upacara Kasada merupakan ungkapan syukur suku Tengger terhadap Sang Pencipta yang widi wasa atas berkah dan rezeki yang diberikan. Juga penghormatan kepada nenek moyang mereka, yakni Joko Seger dan Roro Anteng, yang rela mengorbankan putra terakhirnya demi kedamaian hidup anak keturunannya yang mendiami kawasan Gunung Bromo. Upacara Kasada diselenggarakan pada saat purnama bulan Kasada atau ke-12 tahun Saka. Upacara ini disebut juga sebagai Hari Raya Kurban. Biasanya 5 hari sebelum upacara Yadnya Kasada diadakan berbagai tontonan seperti tari-tarian, balapan kuda di lautan pasir, jalan santai, pameran sekitar pukul 5, pendeta dari masing-masing desa, serta masyarakat Tengger mendaki Gunung Bromo untuk melempar kurban atau sesaji ke kawah GN Bromo. Setelah pendeta melempar ongkeknya atau tempat sesaji, kemudian diikuti oleh masyarakat lainnya. Gunung Bromo pemandangan alam yang indah. Selain itu juga mempunyai daya pikat bagi para wisatawan karena tradisi masyarakat Tengger yang tetap menjalankan adat istiadat dan budaya yang menjadi pedoman hidupnya. Upacara Kasada terkenal hingga ke luar negeri dan banyak turis lokal maupun turis mancanegara yang datang. Baiklah, soal yang kedua. Sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Budaya Indonesia adalah budaya yang kaya dengan keanekaragamannya, mulai dari berbagai jenis seni seperti tari, musik, upacara adat, pakaian daerah, pariwisata, hingga kuliner. Hal ini tentunya menjadi potensi yang tak ternilai bagi industri kreatif atau industri yang mengutamakan ide dan kreativitas dalam pengembangan jenis usahanya. Contoh pemanfaatan budaya nasional untuk ekonomi kreatif adalah yang pertama, festival budaya di berbagai daerah. Yang kedua, pengembangan kain batik dan kain tradisional khas Indonesia lainnya untuk menjadi bagian dari karya-karya desainer modern. Selanjutnya, pengembangan situs-situs atau objek wisata di berbagai daerah, modifikasi kuliner khas Nusantara agar menjadi kuliner rasa unik untuk kue ataupun makanan modern. Selanjutnya, soal yang ketiga. Apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Warga suku Tengger tetap menggelar perayaan Yadnya Kasada yang dijadwalkan pada 6-7 Juli 2020 di Gunung Bromo dengan menerapkan protokol kesehatan dan hanya diikuti oleh masyarakat Tengger setempat, tanpa ada wisatawan karena pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Probolinggo, Sugeng Wiyanto mengatakan perayaan Yadnya Kasada pada tahun 2020 sedikit berbeda dengan sebelumnya. Karena tahun ini perayaan upacara sakral masyarakat Tengger di kawasan Gunung Bromo itu hanya diikuti oleh suku Tengger dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mendukung kesuksesan pelaksanaan Yadnya Kasada tersebut walaupun hanya akan diikuti oleh masyarakat Tengger. Katanya di Probolinggo Kamis 11 Juni 2020.
Ia mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi teknis pelaksanaan upacara Yadiya Kasada dengan mengundang tokoh pada saat ritual Yadiya Kasada hanya dilaksanakan oleh masyarakat Tengger dan dalam suasana masih pandemi COVID-19. Kami berkomitmen untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oke, baiklah, kembali lagi dengan saya Jessica Putri Amanda. Baiklah, di sini saya akan masuk ke tugas kedua. Materi bab 7. Mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah tanah yang bergerak dan turun dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah pada tanah yang miring, terjal, dan tidak stabil. Pergerakan tersebut biasanya dalam jumlah besar dan datang secara tiba-tiba. Terjadinya tanah longsor disebabkan tanah tidak lagi ditumbuhi tanaman yang rapat, tetapi cenderung gundul serta batuannya rapuh. Hujan yang turun terus-menerus merupakan salah satu penyebab tanah longsor di samping gempa bumi dan letusan gunung api. Aktivitas manusia juga berpotensi mendatangkan longsor, seperti penambangan liar dan merubah fungsi hutan di kawasan lereng, sehingga vegetasi berkurang. Akibatnya, beban tanah tidak sanggup lagi ditahan, maka terjadilah longsor. Saat terjadi longsor, berikut cara menyelamatkan diri saat terjadi longsor. Yang pertama, jangan panik dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsor. Yang kedua, jika memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita, dan lansia. Yang ketiga, bertahan di tempat pengungsian sampai situasi benar-benar aman. Yang keempat, hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti PNI, BPBD, polisi, dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor, lakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pemetaan wilayah dan tanda daerah mana saja yang tetap terjadi longsor atau berpotensi longsor. Adanya peta daerah rawan longsor akan membantu Anda menemukan titik yang aman dan yang berbahaya. Yang kedua, melakukan kegiatan pengurangan risiko longsor. Misalnya, melakukan penghijauan di lereng yang rawan longsor. Yang ketiga, pelajari tanda-tanda terjadinya longsor, seperti hujan lebat secara terus-menerus. Warna air berubah menjadi keruh, muncul rembesan atau retakan yang memanjang di tanah, dan turun runtuhan tanah, batu, atau ranting. Yang keempat, warga yang tinggal di daerah rawan longsor melakukan patrol secara bergantian pada malam hari. Yang kelima, apabila tanda-tanda longsor sudah mulai terlihat, pertimbangan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Setelah terjadinya tanah longsor, beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, hubungi pemerintah setempat, PMI, polisi, atau organisasi lain ketika belum ada pertolongan. Yang kedua, tetaplah bertahan di tempat yang akan dan diikuti arahan dari petugas. Yang ketiga, meminta tolong kepada petugas untuk yang belum ditemukan. Yang keempat, patuh ketika tempat tinggalnya direlokasi oleh pemerintah agar tidak lagi tinggal di daerah yang rawan longsor. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Saya akhiri dengan terima kasih.